Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pada bagian kedua tentang dampak COVID-19 bagi globalisasi. Dengan semakin berkurangnya penumpang lintas negara, maskapai-maskapai internasional pun memangkas rute penerbangannya. Maskapai Hong Kong misalnya, Cathay Pacific menyunat 40% jadwal penerbangannya. Sebanyak 33.000 karyawan harus cuti tanpa dibayar hingga Juni 2020 dengan kemungkinan diperpanjang. Maskapai nasional Jerman Lufthansa pun melaporkan pemangkasan 50% rute. Seperti Cathay Pacific, Lufthansa berupaya menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan kebijakan cuti tanpa gaji. Di Amerika Serikat, United Airlines memangkas penerbangan domestik sebanyak 20%, serta ke Kanada sebanyak 10%. Sedangkan JetBlue mengurangi penerbangannya sebesar 5%. Kedua maskapai ini pun terpaksa merumahkan karyawan hingga waktu yang belum ditentukan. Nah, artinya apa? Kesemua fenomena ini, pemangkasan penerbangan ini, rute-rutenya yang harus dikurangi sedemikian rupa, bahkan hingga 50% rute, itu tentunya akan sangat berdampak sekali bagi karyawan perusahaan tersebut. Sangat berdampak sekali bagi pemasukan perusahaan tersebut. Sangat berdampak sekali bagi mobilitas masyarakat yang akan menggunakan jasa pesawat tersebut. Seperti kita ambil saja misalnya Cathay Pacific ini, dengan memotong 40% jadwal penerbangan serta sebanyak 33.000 karyawan harus cuti tanpa dibayar hingga Juni 2020. Ini dikatakan dengan kemungkinan diperpanjang. Nah, sebanyak 33.000 karyawan dengan mengurangi 40% jadwal penerbangan, tentunya ini sangat berdampak sekali bagi perusahaan tersebut. Baru satu perusahaan yang mempekerjakan 33.000 karyawan. Nah, bisa dibayangkan jika dalam satu negara memiliki 100 perusahaan besar, jika rata-rata mereka mengurangi karyawannya sebanyak sekitar 40% dari kegiatan mereka, atau mem-PHK sebanyak 33.000 karyawan dikali 100 orang, 100 perusahaan, itu sampai jutaan karyawannya harus cuti tanpa dibayar. Artinya mereka tidak bekerja dan tidak ada pemasukan lagi. Dan ketika itu terjadi, bagi karyawan-karyawan tidak punya tabungan simpanan selama waktu bertahan tersebut, tentu akan sangat kesulitan. Hutang akan menumpuk di mana-mana. Nah, kesemuanya ini merupakan dampak dari COVID-19. Dan ini hanya perusahaan-perusahaan besar saja, belum lagi perusahaan Inggris, penerbangan Inggris, penerbangan Indonesia Citylink. Nah, ini bisa kita lihat bangku-bangku penumpang banyak yang kosong. Berapa kerugian operasional? Aftur itu mahal, bukan kayak bensin, kayak solar, harganya bisa 6.500. Aftur tuh mahal untuk minyak pesawat tersebut. Sampai 1 liter tuh sampai beberapa dolar. Kita ambil rata sekarang ini, jika dolar harga 15.000, beberapa dolar harga 1 liter aftur tersebut. Itu luar biasa. Dan kita harus berhati-hati dengan pandemi seperti ini. Kemudian dikatakan, dengan seruan untuk tinggal di rumah, pariwisata global praktis lumpuh. World Travel dan Tourism Council WTTC memperkirakan sektor pariwisata akan mengalami penyusutan hingga 25% akibat COVID-19 ini.
pada tahun 2020. Kondisi ini berarti kehilangan 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan mereka di sektor jasa turis tersebut. Nah, orang yang selama ini jadi Gates tidak ada lagi pekerjaannya. Orang hotel-hotel yang selama ini laku setempat menginap para tamu tidak ada lagi penghuninya. Ini di Bali, kondisi di Bali ini, jalan Bali. Tidak ada lagi orang yang menempatinya, tidak lagi orang yang berkunjung ke Pantai Kuta untuk berwisata. Orang takut semua untuk hal itu, dan pemerintah pun mengurangi mobilitas sosial dalam hal tersebut. Nah, fenomena-fenomena seperti ini terjadi sekarang di seluruh dunia. Bahkan kabar terakhir itu karyawan-karyawan hotel tersebut banyak yang tutup, yang berhenti, mereka di PHK begitu saja tanpa kondisi yang jelas. Bagaimana lagi? Mau menggaji perusahaan tak sanggup, mau tak mau ya harus pemutusan hubungan kerja. Nah, itu dampak yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini bisa kita lihat tabel ini. Ini merupakan stock market drop as global coronavirus spread continues. Nah, ini yang kuning ini merupakan pergerakan saham. Saham mereka pada waktu Februari, awal-awal munculnya virus corona tersebut. Kita lihat ya, sahamnya saham FTSE MIB ini. Nah, anjlok, menurun. Saham Dow Jones menurun juga. Bahkan anjlok pada titik terendah. Rendah sekali. Artinya semua grafiknya menunjukkan kemerosotan yang sangat luar biasa. Jadi bisa kita bayangkan jika kita investasi saham nih, kita beli saham, misalnya kita beli saham di sini harganya 10.000. Nah, bisa jadi pada saat tanggal 25 Februari itu kita beli 10.000 di sini misalnya. Saat 25 Februari harga tinggal 5.000 saham itu. Berarti jika kita belinya harga 10.000, waktu kita bisa jual pada waktu itu hanya Rp5.000, rugi 5.000. Nah, itu kasar seperti itulah kalau bahasa perhitungan yang awamnya kita hitung. Dan ini berlaku semua pasar-pasar saham di dunia ini. Akibat apa? Akibat coronavirus ini. Hanya dalam 1 bulan saja, nak. Coba lihat ini. Hanya dalam bulan Februari, berapa hancurnya saham-saham yang ada secara global tersebut. Hancur semua. Nah, ini merupakan fenomena-fenomena global yang harus kita pahami secara menyeluruh. Artinya, kita harus percaya, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Sekarang ini saham-saham yang naik indeksnya nih, umumnya orang-orang yang menguasai saham teknologi seperti Amazon, Google, Zoom, Alibaba, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka bisa melihat peluang. Ketika orang tidak bisa lagi keluar, maka mereka akan melakukan daring, baik itu dalam pekerjaan, dan itu merupakan peluang untuk bisnis. Mereka menyiapkan internet, mereka menyiapkan jasa antar, jasa belanja online seperti Alibaba, kalau Indonesia seperti Shopee, seperti Lazada, atau Amazon kalau misalnya di luar negeri tersebut. Mereka menyiapkan hal itu. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan mereka selain yang umum ini, yang berbasis teknologi tersebut, malah meroket meningkat sahamnya pada masa-masa pandemi seperti ini. Itulah dikatakan di setiap adanya kesulitan, pasti ada peluang-peluang bagi orang yang mampu melihat peluang tersebut. Dan kita diharapkan agar mampu melihat peluang dan mampu bertahan bagaimanapun situasi yang terjadi, sehingga kita bisa memberikan terbaik bagi bangsa dan negara kita dan terhindar dari COVID-19. Oke, gitu saja.